Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita GPPM Project tentunya. Oke teman-teman, untuk kali ini kita kedatangan project sebuah tangki teman-teman, tangki dari Kawasaki Ninja 2 tak. Oke, saya jelaskan dulu sebelum mulai. Ini untuk tangki dari owner. Untuk media tangki ini dicat oleh pemilik, namun untuk strippingnya itu katanya sih gak cocok teman-teman, posisinya gak cocok. Dan katanya juga saat pengecatan ini tangkinya diantar ke bengkel, namun untuk bodi atau motornya tinggal di rumah. Lalu untuk strippingnya ini ditimpa dengan clear teman-teman. Ketika dipasang pada motornya untuk tangkinya, jadi strippingnya itu miring. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Kalau saya ceritakan full, wah durasi panjang, ceritanya lama. Jadi kurang lebih seperti gitu. Dan ini catnya masih umur 1 bulan lebih sedikit lah. Dan ini bukan kerjaan saya atau bukan garapan saya, namun diantarkan ke bengkel kami. Nah, si konsumen mintanya ini strippingnya dilepas, lalu posisinya dirubah. Namun strippingnya udah beli, konsumen udah beli, dan nanti diantar ke bengkel kami teman-teman. Jadi strippingnya diganti. Jadi ini project yang sedikit mumet teman-teman. Kenapa dibilang mumet? Karena ini hasil pengecatan di bengkel lain. Bahan yang dipakai maupun clearnya ini saya tidak tahu, tapi kata konsumen ini berumur sekitar 1,5 bulan teman-teman. Kalau bahan si konsumen nggak tahu. Jadi kondisinya seperti gini. Maaf ya, ini saya jelaskan sedikit supaya lebih detail. Jadi menurut saya untuk catnya ini bagus teman-teman, masih umur 1,5 bulan sih. Jadi untuk clearnya masih bagus. Dan saya analisa sebelum saya lakukan clear ulang, ini clearnya keras banget teman-teman. Tapi saya nggak tahu bahan apa yang dipakai. Ini bengkelnya kalau nggak salah ya sekitar sama area kota saya, Lumajang, tapi saya tidak kenal. Jadi untuk clearnya ini keras. Tapi sebenarnya ini sayang banget teman-teman, karena hanya stripping yang sedikit kurang, strippingnya ini kurang naik sedikit. Jadi ketika fairing depan dipasang, jadi terlihat kaku teman-teman. Maklum lah, karena ini motor Sultan, kemungkinan si pemilik kurang begitu srek atau gimana. Tapi sebenarnya sih gak ngaruh juga sih, hanya sekilas kurang naik sedikit. Tapi ya gak masalah, namanya orang kan punya persepsi dan opini beda-beda teman-teman. Oke, ini udah kita kelupas teman-teman, karena berhubung untuk strippingnya ditimbun atau ditimpa dengan clear. Ini triknya saya tidak videokan teman-teman, takutnya panjang. Jadi triknya gini, teman-teman cutter dulu untuk di atas strippingnya. Kalian cutter dulu, istilahnya kalian kerik posisi seperti gini. Lalu untuk ujung kalian buka sedikit, lalu sambil kalian panasi, lalu kalian tarik perlahan teman-teman. Insya Allah untuk mengelupas stripping yang ditimpa clear kurang lebih seperti gitu. Jadi pertama kalian kerik dulu pakai cutter seperti gini, kalian kerok untuk mengikis clearnya di atas stripping. Lalu kalian buka untuk bagian ujung, lalu kalian tarik perlahan. Oke, ini terlihat epoksinya karena kita kerik teman-teman. Ini nanti kita akan sol sedikit, kita akan amplas, lalu kita akan sulami warna hitamnya sedikit seperti gini, lalu kita akan timpa clear ulang teman-teman. Oke, lanjut. Oke, sebelum mulai di sini buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa untuk hari ini, semoga ibadah puasa dari teman-teman semua diberi kelancaran, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk langkah awal di sini kita amplas. Untuk amplas yang kita terapkan di sini, pertama kita gunakan amplas ukuran 400 teman-teman. Karena apa kita menggunakan amplas 400? Karena ini untuk meratakan dari tepian dari clear lama sih, clear yang udah kita kerok menggunakan cutter yang udah sampai tergigis sampai ke permukaan epoksi. Kalau kita menggunakan amplas 1000 atau 1500 itu malah kesusahan, malah agak lama teman-teman. Di sini kita pangkas menggunakan amplas ukuran 400.
Jadi kurang lebih seperti gini. Jadi kita ratakan. Jadi jika teman-teman mendapatkan, tapi project kayak gini sih mungkin jarang banget sih, tapi siapa tahu teman-teman mendapati project seperti gini, usahakan untuk amplasan awal yang kita gunakan 400 ini dia rata banget teman-teman. Walaupun nanti untuk bagian sini akan kita timpa atau kita tempel dengan stripping, tapi teman-teman harus usahakan serata mungkin teman-teman antara media yang datar ini dengan bagian yang udah kita cutter. Jadi teman-teman harus amplas secara rata. Semisal ada bagian yang jebol itu abaikan saja, itu bisa kalian sol atau kalian tambal sulam. Oke, setelah dirasa rata, di sini untuk media atau permukaan lain yang sekiranya bagus, di sini kita amplas menggunakan amplas 1000 teman-teman. Amplas 1000 keseluruhan beserta bagian yang udah kita amplas menggunakan amplas ukuran 400. Untuk pengamplasan media yang akan kita clear ulang seperti gini, usahakan dia bener-bener untuk pengamplasan yang kalian terapkan itu usahakan bener-bener rata atau tidak ada bagian yang tidak terjangkau oleh amplas teman-teman, supaya untuk meminimalisir trouble-trouble yang tidak kita inginkan. Oke, untuk proses ngesol warna hitamnya kita skip aja teman-teman, karena ya hanya kita sol untuk bagian yang jebol. Ini udah kita center atau udah kita paskan pada motornya, jadi kurang lebih seperti gini. Ini udah kita tempel untuk stripping atau stiker pada tangkinya. Nah, kita luruskan untuk bagian fairing depan. Jadi kemarin itu agak ke bawah teman-teman. Nah, agak ke bawah sini. Jadi si owner atau pemilik itu kurang srek atau gimana. Jadi ini udah kita pasang pada motornya dan udah kita paskan, dan si owner sendiri atau pemilik sendiri udah merasa pas untuk bagian dari stripping yang udah kita tempel. Oke teman-teman, untuk pengekliran sendiri untuk kali ini kita pakai clear Nikon. Kita pakai clear seperti biasa. Kita pakai clear Nikon. Lalu untuk rasio yang kita pakai, karena di luar ini cuaca agak bagus teman-teman, cuaca agak bagus. Jadi kita pakai rasio standar 41, thinner kita kasih 20 lah, 20%. 41 4 kita kasih 41 hardener. Udah. Thinner kita pakai thinner view dari Nikon juga. Thinner kisaran 20. Oke, lalu kita aduk. Oke, untuk spray gun yang kita pakai untuk project kali ini seperti kemarin teman-teman, spray gun sejuta umat F75 dari Lipro. Nih, visinya seperti gini, mantep nih. Pakai Lipro untuk project kali ini. Oke, kita saring dulu. Saring dulu. Eksekusi. Oke, untuk step awal di sini untuk triknya atau step by stepnya sebenarnya sama untuk tahap flow put. Namun ini agak ekstrim. Kenapa saya bilang agak ekstrim? Karena media yang akan kita kerjakan ini bekas repaintan dari bengkel lain yang notabene bahan yang dipakai itu kita tidak tahu. Jadi di sini untuk triknya kita harus berhati-hati untuk meminimalisir terjadinya trouble-trouble yang tidak kita inginkan teman-teman, karena mengingat ini media yang udah finishing
semisal ada trouble, wah bisa mumet. Oke, untuk setting spray gun di sini untuk pattern kita buka tidak kita buka full ya, kisaran 2 ulir lah. Lalu untuk bukaan trigger atau boros iritnya cairan yang keluar pada spray gun ini, untuk lapis pertama kita buka cuma 1 ulir, dan ini udah kita naik ke lapis yang kedua. Ini kita naikkan 3 lapis rencananya teman-teman. Ini untuk lapis yang kedua kita buka 2 ulir untuk pattern tetap. Untuk angin kita gunakan di 2,5 bar teman-teman. Jadi untuk lapis awal di sini kita kabut-kabut, semacam kita aplikasi dry coat, sambil kita amati apakah ada pergerakan atau tanda-tanda atau kok libet gini ya, tanda-tanda mau trouble. Serasa aman, setelah jeda kisaran 5 menit, lalu kita tembak agak tebel teman-teman. Lalu untuk lapis kedua di sini settingnya kita berubah. Jadi untuk boros dari spray gun ini, cara yang keluar kita agak boroskan sedikit, kita naik 2 ulir. Lalu gerak dari tangan untuk mengayunkan spray gun ini kita buat agak lambat teman-teman. Lapis awal kita overlap tidak terlalu rapat, yang penting kita sahur-sahur dulu supaya untuk clear lamanya ini clear lamanya supaya tidak terlalu bereaksi banget. Jadi kita sahur-sahur dulu, lalu jeda kisaran 5 menit kita tembak lagi di lapis kedua, lalu kita kasih jeda lagi, kita kasih jeda ya kisaran 5 menit juga lah, lalu kita pertebal lagi di lapis yang ketiga. Oke, yang pertama mungkin saya mau sujud syukur dulu karena mengingat ini media atau garapan yang saya kerjakan ini memang garapan orang lain atau bengkel lain. Takutnya sih kebanyakan sih trouble teman-teman. Paling banyak dalam itu ya pasti keriting karena bahan tidak sama. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran dan ketelitian yang saya terapkan, ini hasil yang kita dapatkan. Oke, seperti gini, insya Allah bisa buat ngaca. Clear dari Nikon ini 400, aplikasi 3 lapis. Ini kita pakai jeda karena media yang kita kerjakan ini tergolong ekstrim dan rawan banget. Ini aplikasinya kita kurang lebih 2,5 ulir. Kok 2,5 ulir, 2,5 lapis. Lapis awal setengah, sistem dry coat, lalu lapis kedua dan ketiga kita tembak agak tebel teman-teman. Oke, seperti gini, mantap. Untuk glossinya seperti gini, ini media udah nginep 1 malam. Jadi ini kita selesai aplikasi kemarin dan ini kita lihat besoknya. Dan ini 100% tidak kita apa-apakan teman-teman. Ini hasil setelah kita clear, tidak kita kompon, tidak kita poles. Ini real setelah kita aplikasi clear coat. Jadi mungkin buat teman-teman yang suatu saat mendapatkan project yang sama, kan ada juga sih project-project dari luar bengkel yang ingin di flow coat. Kuncinya itu maupun teman-teman menggunakan clear apapun, yang penting teman-teman pahami dulu clear yang mau kalian pakai. Clearnya mau thinner seberapa, mau di cuaca yang bagaimana, dan aplikasi atau perlakuan gaya mana seperti apa, itu teman-teman harus sedikit memahami teman-teman. Untuk aplikasinya ya mudah sih, yang penting jangan langsung tembak tebel untuk supaya untuk cat dan clear yang lama itu tidak terlalu bereaksi banget ketimpa dengan clear yang kalian aplikasikan di atasnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini ada referensi dan sedikit menambah wawasan buat teman-teman semua, khususnya teman-teman painting seduluran saudaraku di Indonesia Raya ini. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa dari teman-teman lancar dan tidak bolong-bolong. Dan semoga motor dari teman-teman itu tidak mengalami error stang. Ketika jam 10 pagi itu biasanya stangnya
tiba-tiba belok-belok sendiri ke warung pecel dan es cendol. Gak, itu cuma bercanda teman-teman, supaya teman-teman lebih semangat. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye bye teman-teman. Bye bye.